Shalom semuanya, saya ingin mengajak Anda belajar tentang bagaimana Yesus membangkitkan anak muda di Nain, dan tentu saja di program Bible Everyday. Kita jumpai kisah ini di dalam Lukas pasal yang ke-7. Saya membayangkan betapa beratnya masalah pergumulan yang dihadapi oleh si janda ini. Kenapa? Yang pertama, dia adalah seorang janda, artinya dia sendirian. Tidak ada lagi suaminya. Tidak diceritakan apa yang terjadi dengan suaminya, tetapi yang pasti dia adalah seorang janda. Lalu kemudian janda ini punya satu anak. Dan dalam budaya Yahudi pada waktu itu, anak itu segalanya bagi seorang ibu. Kenapa? Karena anak bisa menjadi tumpuan hidupnya di masa tuanya nanti. Janda ini hanya memiliki satu anak, dan yang terjadi adalah anak daripada si janda ini mati. Firman Tuhan menulis seperti ini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertai berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang, ada seorang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Si janda ini memiliki anak tunggal laki-laki. Jadi Anda bisa membayangkan, mungkin bagi si janda, anak laki ini adalah kebanggaannya, harapannya, satu-satunya. Tapi yang terjadi adalah meski masih muda, tetapi anak muda ini mati. Ini mengajar kepada kita semuanya bahwa yang namanya nyawa, yang namanya kehidupan, tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktu dan saatnya. Tidak harus menjadi tua dulu baru kita bisa mati, tetapi anak muda pun bisa mati. Itu sebabnya kita perlu berjaga-jaga berapapun umur kita. Tidak peduli kita sehat atau sakit-sakitan, tidak peduli kita sekarang dalam kondisi yang masih produktif atau kita mungkin secara umur sudah menjelang tua dan seterusnya. Tidak harus seperti itu. Sebab kisah ini menyadarkan kepada kita, yang muda pun bisa mati. Lalu hal yang kedua, bahwa janda ini menaruh harapannya kepada si anak muda. Kenapa? Dia anak tunggal, anak lelaki satu-satunya. Dia bisa membayangkan bahwa satu kali ketika dia menjadi tua, anaknya akan memelihara dia, dan anaknya akan menjamin kelangsungan hidupnya. Namun yang terjadi adalah satu-satunya yang dia harapkan itu mati. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari, bahwa jangan sampai kita menggantungkan hidup kita dengan apapun juga. Jangan berharap apapun selain daripada Tuhan. Sebab semuanya itu adalah fana. Sewaktu-waktu bisa diambil daripada kita. Memang benar, tidak ada salahnya buat orang tua berharap ketika di masa tuanya anaknya yang akan memelihara dia, anaknya yang akan menopang dia, anaknya yang akan mendukung dia dan menjamin kelangsungan hidupnya. Tidak ada salahnya. Namun jangan gantungkan hidup kita, bahkan berharap kepada anak sekalipun. Beriman, tapi imannya ditujukan kepada anak sekalipun. Itu adalah iman pengharapan yang rapuh. Sebab apa yang kita pikir bisa memberikan jaminan keamanan kepada kita, bisa ternyata ceritanya bakal berbeda. Mungkin anak kita tidak mati, tetapi bukankah banyak orang tua mengeluh? Dia pikir ketika anaknya nanti menjadi besar, anaknya akan menjadi orang sukses, dan begitu sukses maka dia akan diperhatikan anaknya, akan dijamin kelangsungan hidupnya oleh anaknya. Tapi berapa banyak anak yang tidak tahu balas budi kepada orang tua, sehingga di masa tuanya orang tuanya tetap harus bekerja, di masa tuanya orang tuanya harus tetap menderita dan berada dalam kekurangan terus. Anaknya tidak mencukupi, anaknya tidak memperhatikan, anaknya bahkan menelantarkan. Banyak kali terjadi seperti itu. Jadi hal yang kedua yang kita bisa pelajari, jangan taruh pengharapan kita kepada apapun, bahkan termasuk kepada anak kita. Lalu hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Bersyukurlah wanita ini bertemu dengan Yesus. Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan.
Yesus mudah tersentuh hatinya. Yesus itu mengasihi, bahkan ketika melihat pergumulan anak-anaknya, Yesus tidak bisa tidak. Hatinya akan tersentuh belas kasihan untuk segera menolong kita. Itu sebabnya Dia Tuhan yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Itu sebabnya Dia Tuhan tahu persis pergulatan hidup yang sedang terjadi dalam hidup kita. Bahkan sebelum kita berdoa dan meminta sesuatu kepadanya, Tuhan tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Tuhan tahu bahwa kita sedang membutuhkan pertolongannya. Maka yang dilakukan Yesus, Dia tidak hanya sekedar hatinya tersentuh dengan belas kasihan. Karena banyak orang mudah tersentuh hatinya dengan belas kasihan, tapi tidak ada action apa-apa. Bersimpati, tetapi tidak ada tindakan kasih. Yang seperti ini banyak dijumpai. Melihat orang lain sedang menderita, orang berkata kasihan ya, tetapi hanya berhenti sebatas kasihan ya, tetapi tidak melakukan sesuatu. Sekarang bandingkan dengan apa yang dilakukan Yesus. Sambil menghampiri usungan itu, Ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Hal yang keempat, Yesus tidak hanya hatinya tergerak dengan belas kasihan, tapi Yesus akan menolong. Yesus melakukan tindakan tertentu. Yesus menjadi jawaban. Belajar bahwa kita harus percaya. Yesus itu tidak hanya tahu. Yesus tidak hanya merasakan apa yang kita rasakan. Tapi Yesus juga rindu untuk campur tangan dalam kehidupan Anda. Yesus rindu menyatakan mujizatnya dalam hidup Anda. Yesus rindu menyembuhkan Anda. Yesus rindu memulihkan keadaan Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, bahkan rumah tangga keluarga Anda. Yesus tidak hanya tergerak hatinya, tidak hanya Yesus berbelas kasihan kepada kita, tapi Yesus akan turun tangan menyelesaikan segala permasalahan kita. Karena itu, taruh imanmu kepada Tuhan. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Sebab hanya Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan. Tuhan berkati.